Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang masalah iman kepada Rasul. Sekarang kita akan membahas rukun iman yang selanjutnya, yaitu iman kepada hari akhir. Dan ini bisa dikatakan sebagai rukun iman yang kelima. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus mengetahui apa pengertian yaumul akhir. Yaumul akhir itu hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir itu adalah hari kiamat yang mana di sana manusia itu dibangkitkan ya, untuk dihisab. Namanya hisab itu adalah untuk dihitung amalannya, kemudian dibalas sesuai dengan amalannya. Jadi saya ulangi, hari akhir itu adalah hari kiamat ya, yang dimana pada hari tersebut manusia dibangkitkan ya, untuk dihisab, yaitu dihitung amalannya, kemudian dibalas sesuai dengan amalannya. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Saya ulangi, dinamakan hari akhir itu karena tidak ada hari lagi setelahnya ya. Yaitu penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka ya. Iman kepada hari akhir ini mengandung 3 perkara. Perkara yang pertama itu adalah iman kepada hari berbangkit, atau bisa kita katakan iman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan hambanya ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan yang mati ya, ketika ditiupkan ya, tiupan yang kedua ya. Maka manusia ini bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditiup tiupan yang kedua, semua makhluk itu hidup. Perbedaannya adalah ya, jin dan manusia, yaitu mukallaf, itu akan dihisab. Adapun nanti ya, selain daripada mukallaf, contohnya binatang, dia ini nanti ya, akan dikisos ya, antara mereka. Jadi kalau di dunia ada kambing A yang bertanduk menanduk kambing B yang tidak bertanduk, di akhirat dibalik. Kambing B yang tidak bertanduk itu nanti akan menanduk kambing A. Ini kisos, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kisos ini, maka hewan ini akan menjadi debu. Orang-orang kafir yang melihat hewan-hewan ini menjadi debu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, kalau saja saya ini bisa menjadi debu seperti mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ya, yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan. Jadi manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufah. Hufah itu artinya tidak menggunakan alas kaki. Uratan. Uratan itu artinya telanjang, yaitu tidak menggunakan apa-apa. Gurlan. Gurlan itu artinya belum disunat. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana mereka dilahirkan. Manusia yang dilahirkan enggak ada yang pakai alas kaki. Tidak ada yang menggunakan pakaian dan semuanya belum disunat. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung pakai sepatu kan. Itu tidak ada. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya ayat yang 104,
Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan makhluk, nu'iduh. Kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, itu adalah janji. Inna kunna fa'ilin. Dan kami mampu untuk melakukannya. Itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Jadi sebagaimana manusia itu ya lahir ke muka bumi ini, begitulah mereka ini akan dibangkitkan. Nah, hadis ini ketika didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ini seorang wanita memiliki rasa malu yang luar biasa. Maka terbersit dalam hati Aisyah ini bahwa bagaimana manusia ini dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Sedangkan nanti berkumpul antara laki-laki dengan perempuan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa wahai Aisyah, al-amru a'dham min dzalik, perkaranya lebih besar daripada itu. Maksudnya adalah karena setiap manusia ini sibuk memikirkan amalannya masing-masing. Sibuk memikirkan apakah saya ini akan masuk surga atau masuk neraka. Mereka itu tidak akan sempat untuk melihat aurat wanita atau aurat orang lain yang ada di sebelahnya. Ini kita lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jangan jauh-jauh lah ya, ketika terjadi musibah, bencana alam lah di dunia ini. Misalnya ada gempa atau tsunami. Itu ada orang misalnya lari dalam keadaan telanjang, kita nggak akan mikir. Dan tidak akan memperhatikan orang yang lari dalam keadaan telanjang tersebut. Karena setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, ya. Dan kaum muslimin sepakat tentang hari berbangkit ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala ini mampu dan akan membangkitkan manusia, ya. Dan ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, yaitu manusia ini, itu tempat kembali, ya, kemudian membalas mereka sesuai dengan amalannya. Di dunia ada syariat-syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh manusia. Ada larangan-larangan Allah yang harus ditinggalkan. Maka termasuk daripada konsekuensi hikmah, ketika dibangkitkan nanti, mereka akan dibalas sesuai dengan amalannya. Sebagaimana kalau orang sekolah belajar di kelas, ada ujian, ya nanti terakhir nerima apa? Nerima rapot hasil ujian. Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian ini dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia ini, ya hidup aja gitulah. Kemudian nanti di akhirat gak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali waktu. Maka ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, iman kepada hari akhir mengandung 3 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama itu adalah iman terhadap hari berbangkit, ya, atau iman terhadap kebangkitan. Konsekuensi yang kedua yaitu adalah iman terhadap hisab. Hisab ini yaitu setiap manusia itu akan ditimbang amalannya. Wal jaza, dan akan dibalas sesuai dengan amalannya. Maka manusia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas sesuai dengan amalannya. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapapun yang datang nanti pada hari kiamat membawa satu kebaikan, maka itu, atau kita katakan membawa kebaikan, maka itu seperti 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan siapapun yang datang membawa satu kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan satu kejelekan tersebut, dan mereka tidak akan dizalimi. Bayangkan, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Yang bawa satu kebaikan itu seperti 10 kali lipatnya, dilipat gandakan. Tapi yang membawa kejelekan enggak dilipat gandakan. Satu kejelekan ya hanya satu kejelekan. Dan mereka tidak akan dizalimi. Ya kawan, kalau kita mikir bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bayangkan satu kebaikan dilipat gandakan, masa masih kalah sama kejelekannya? Ini kan kita harus berpikir dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan itu dalam sehari semalam itu ibadah-ibadah yang mudah untuk dilakukan. Salat wajib cuma 5. Kalau mau nambah puasa, ya puasa. Ya kan? Plus salat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Ya, malamnya salat lail. Kalau nggak bisa ya minimal witir 1 rakaat. Seperti itu. Zikir, baca Quran. Ini amalan-amalan yang kalau kita lakukan setiap hari, ini sebenarnya mudah. Terasa berat itu karena tidak dibiasakan. Terasa berat itu karena kadang-kadang kita ini memprioritaskan sesuatu yang lain. Coba kita lihat ya kawan ya. Atau kita bayangkan gini aja. Subuh kadang-kadang telat. Ya kan? Ketiduran. Coba kita lihat orang yang dia ini kerja. Ya. Misalnya dipatok jam 3 pagi harus sampai kantor. Kalau terlambat 1 menit saja, potong gaji. Pasti yang dilakukan apa? Pasang alarm dan yang lainnya bagaimana supaya tidak terlambat. Bener gak? Lah ini perkara dunia. Lah kenapa kok perkara akhirat kok kita ini males-malesan? Banyak cara. Ya. Sebenarnya banyak cara agar kita ini bisa beribadah. Pasang alarm kayak, terus minta apa? Minta pasangannya untuk membangunkan atau yang lainnya seperti itu. Dan insya Allah ya kawan, kalau dia sudah terbiasa, dia tuh nanti akan bangun sendiri. Akan bangun sendiri. Ya. Sebelum tidur doa, wudu, ya. Bangun tidur, berwudu lagi, bersolat, insya Allah ya, ikatan setan itu akan hilang. Jadi sebagaimana dalam hadis, ya. Jadi manusia itu kalau tidur itu dikasih 3 ikatan oleh setan. Setiap dia mau bangun, ya, nanti setan itu berbisik di telinganya. Tidurlah, malam masih panjang, bener nggak? Kadang-kadang pasang alarm, ya, bangun cuma buat matiin alarm lagi, tidur lagi, ya kan? Ini banyak terjadi ya, wah. Ya, jadi perlu dibiasakan. Ya. Kemudian ketika ditimbang amalannya, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada perbedaan antara orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir dan orang munafik. Sebagaimana hadis ya, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, artinya saja karena hadisnya lumayan panjang, Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekatkan orang-orang mukmin. Kemudian diletakkan penutup. Antum tahu kayak model interogasi. Kalau diinterogasi biasanya di ruangan tertutup ya kan, nggak ada orang yang dekat. Ya. Jadi ada penutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang mukmin ini, kamu tahu ini enggak? Kamu tahu ini enggak? Kamu tahu ini enggak? Kamu ini tahu ini enggak? Bukankah kamu melakukan dosa seperti ini, seperti ini, seperti ini? Jadi seluruh dosanya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang mukmin ini menganggap bahwa
Ya. Dia tuh nggak akan selamat. Setiap ditanya oleh Allah, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ya nggak mungkin bohong ya kan? Ya Allah, benar, benar ya Allah, benar ya Allah. Ya. Dalam hadis itu dikatakan bahwa apa? Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halak. Sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya dan dia menyangka dia itu binasa. Qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Allah mengatakan, dulu di dunia saya menutupi dosa-dosamu dan sekarang saya ampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu ditutup ya ikhwan agar tidak ada yang mengetahui. Dan ini kekhususan bagi orang-orang mukmin. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan fayuqa kitabu hasanatihi, maka diberikan ya catatan amalan kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan orang munafik beda ya. Orang kafir sama orang munafik dikatakan fayunadi bihim ala ru'usil khalaik. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka mereka ini akan dipanggil di hadapan makhluk. Haula illadina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin. Jadi ketika mereka dipanggil di hadapan makhluk, dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Kenapa kok dipanggil di hadapan makhluk? Untuk mempermalukan mereka. Karena mereka di dunia ini kafir dan munafik. Kafir ya jelas, antum tahu kafir itu kayak gimana? Munafik yang dia ini menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Ini bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bentuk pemuliaan Allah terhadap orang mukmin didekatkan, ditutup, dibuat dia mengaku, diampuni. Kemudian diberikan kitab kebaikannya ya. Kemudian ya, hadis yang lain lagi ya ikhwan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Jadi siapapun yang ingin untuk berbuat kebaikan, perhatikan, ingin berbuat kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya, hingga ya, dilipat gandakan lebih daripada itu. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Siapapun yang dia itu ingin berbuat kejelekan kemudian mengamalkannya, hanya ditulis satu kejelekan. Jadi orang yang ingin berbuat kebaikan kemudian mengamalkannya, itu ditulis 10 kebaikan, dilipat gandakan sampai 700 sampai lebih daripada itu. Tapi yang dia ini meniatkan kejelekan kemudian mengamalkannya, hanya ditulis satu kejelekan. Kurang apa sayangnya Allah terhadap hambanya ya ikhwah ya. Masya Allah ya. Kemudian perkara yang ketiga yang merupakan konsekuensi daripada iman terhadap hari akhir, itu adalah iman terhadap surga dan neraka, dan mengimani bahwa keduanya ini tempat kembali yang kekal bagi makhluknya. Jadi saya ulangi ya biar tidak lupa. Iman kepada hari akhir memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama adalah iman terhadap kebangkitan. Yang kedua adalah iman terhadap hisab dan jaza. Hisab itu berarti dihitung amalannya. Jaza itu berarti dibalas sesuai dengan amalannya. Kemudian konsekuensi yang ketiga yaitu iman terhadap surga dan neraka. Dan surga dan neraka ini adalah tempat kembali yang abadi, yang kekal. Nanti ada yang nanya, Allah abadi, surga dan neraka juga abadi, kekal. Apa bedanya? Kita katakan bahwa
surga dan neraka itu kekal, tapi kekekalannya itu adalah kekekalan makhluk. Allah yang membuat dia kekal, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekalannya ini adalah kekekalan yang sempurna. Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Berbeda dengan surga dan neraka. Ada awalannya. Ada awalannya. Paham ya? Seperti itu. Makanya saya katakan kekal makhluk. Walaupun dia dikekal sama lamanya, tapi yang namanya makhluk pasti ada awalannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dulu sebelum menciptakan apa-apa, kemudian menciptakan apa ya ikhwan? Arsy, kemudian menciptakan arsy, menciptakan surga dan neraka dan yang lainnya seperti itu. Ya. Surga jelas ya. Kalau kita baca ya ikhwan di surga, kalau kita baca ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, subhanallah. Ya. Bahkan pada suatu hari ya Rasulullah SAW ketika sholat diperlihatkan di hadapannya surga. Sampai Rasulullah itu ingin mengambil buah dari surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau saya ambil niscaya kalian bisa memakannya. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan tentang neraka. Tapi orang-orang yang tidak percaya surga dan neraka itu menganggap bahwa surga dan neraka itu adalah cara untuk memotivasi supaya berbuat kebaikan dan tidak melakukan kejelekan. Tapi kaum muslimin ya, itu harus mengimani tentang adanya surga dan neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jadi takutlah terhadap neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga bagi kaum mukmin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi balasan mereka itu adalah surga Aden. Surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling bagus dan paling tinggi. Antum minta gratis ya, ikhwan. Ya kalau minta tuh minta sekalian yang paling bagus. Ya, ngerti? Gratis loh, nggak dipungut biaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau hambanya itu meminta. Jadi semakin hambanya itu meminta kepada Allah, Allah tuh semakin senang. Karena ini menunjukkan akan apa? Lemahnya hamba tersebut. Menunjukkan bahwa hamba tersebut membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah hadis yang menarik ya, ikhwan ya. Hadis tentang orang yang dia tuh dikatakan terakhir masuk surga. Dari jauh ya ikhwan, itu diperlihatkan surga. Kemudian dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan saya." Apa katanya Allah? "Nanti kalau saya kabulkan kamu minta yang lain." "Enggak ya Allah." Didekatkan. Sudah dekat, makin penasaran dia. "Ya Allah, dekatkan saya di pintunya." Allah mengatakan, "Bukankah tadi kamu ini minta ya, kalau sudah saya dekatkan, itu kamu nggak minta lagi gitu." "Ya Allah, Engkau maha kuasa, masa nggak bisa bahasa kita kan?" Bahasa kita kayak gitu. Maka Allah dekatkan ke pintunya. Melihat ke dalam, Masya Allah nikmat surga. Bukan Allah, setiap Allah mengabulkan permintaannya, Allah mengatakan kamu nggak akan minta yang lain. Orang tersebut mengatakan, "Enggak, saya nggak akan minta yang lain." Begitu didekatkan ke pintu surga, lihat ke dalamnya. Kenikmatan surga, "Ya Allah, masukkan saya ke dalamnya." Apa katanya Allah? "Lah tadi katanya minta, kalau dikabulkan nggak akan minta lagi," katanya. Tapi apa? Hamba ini tetap mengakui bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, mampu untuk melakukannya. Akhirnya dia dimasukkan ke surga. Gara-gara itu ya ikhwan, Allah tertawa. Rasulullah ketika menceritakan kisah ini, Rasul juga tertawa.
Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah tuh senang hambanya tuh meminta. Ya. Antum kalau dimintain terus, ya Allah, nggak tahu diri gitu. Udah dikasih hati minta jantung ya kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak, bahkan meminta itu termasuk ibadah. Doa itu termasuk meminta. Ya, dan saya ingatkan ya ikhwan, kebetulan di sini, ya, apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, ya, kita bantu semampu kita dengan doa, dengan harta, ya, dengan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ada penggalangan dana ya biasanya. Nah, ada belum ya? Kayaknya MPU atau apa ya? Ada ya? Nah, itu, ya. Alhamdulillah ya kan banyak melakukan penggalangan dana, kalau mampu bantu. Terus doakan, ya. Karena ada beberapa masyayikh yang dia mengeluarkan fatwa bolehnya qunut nazilah untuk mendoakan saudara kita yang ada di Gaza, ya. Oleh karena itu sebagian asatid dan sebagian pondok pesantren ada yang qunut nazilah seperti itu, ya. Dan doa itu masya Allah senjata orang mukmin ya, wah. Jadi saya ini tentang masalah doa ya, subhanallah ya. Ini kebetulan kemarin saya buka FB ya. Jadi ada salah seorang ustadz, tidak perlu saya sebutkan. Salah seorang ustadz itu nulis sebuah kisah yang menarik ya. Jadi ada orang itu ke Mesir, ya, dia ke Mesir. Kemudian di masjid itu kebetulan dia masuk masjid. Di masjid tersebut ketemu dengan bapak-bapak, lagi berdoa dengan khusyuknya. Seperti kebetulan beliau waktu itu mau ngisi di masjid tersebut, berdoa dengan khusyuknya. Ya. Itu dari sore malam itu dilihat bapak tersebut doa terus. Ya. Sampai tengah malam masih ada di sana. Akhirnya orang ini bertanya, ada apa Pak? Selesai berdoa, orang mengatakan, saya butuh dana. Kalau dirupiahkan itu kira-kira 110 juta untuk operasi anak saya 2 hari lagi. Operasi anak saya 2 hari lagi. Insyaallah. Kebetulan paginya itu dia mengisi kajian kan. Berarti kan sehari setelah selesai kajian. Diceritakan penyakitnya ini. Kemudian setelah itu, ya, sang ustadz kan memang tidak bisa membantu secara ekonomi, mendoakan, mudah-mudahan dimudahkan. Kemudian dia ngisi kajian. Qadrullah masya fa'al itu ngisi kajian dengan speaker luar. Ternyata ada salah seorang donatur lah, yang dia tuh memang seneng sama ustadz tersebut. Itu ada suatu urusan di daerah tersebut. Lewat dengar suaranya, wah ustadz ini sana masuk, ikut kajian. Selesai kajian, ngomong sama ustadz tersebut dan mengatakan, Ustadz, saya ini memang memiliki niat untuk bersodakoh. Alhamdulillah selama 2 bulan duitnya itu terkumpul, itu kira-kira kalau dirupiahkan 110 juta pas. Tidak kurang, tidak lebih. Antum kasih pada orang yang membutuhkan. Sang ustadz mengatakan bahwa menceritakan kisahnya bapak tersebut. Dan ternyata bapak tersebut masih ada di sana. Akhirnya dikasih. Subhanallah ya kan. Bayangkan, kok pas 110 juta. Kok pas bapak tersebut doa di masjid tersebut, padahal daerah tersebut banyak masjid yang lain. Pas sekali sang donatur tersebut, ya, ada urusan di daerah tersebut. Pas sekali takmir masjid itu pakai speaker luar, biasanya nggak pernah. Pas sekali lewat dengar, ya, Masya Allah. Ya. Seperti ini ya, kawan. Ya, oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah taala ini pernah mengatakan sebuah perkataan yang bagus sekali, dan ini artinya itu adalah, jadi kalau pintu makhluk itu tertutup, maka ketuklah pintu Allah. Karena pintu Allah itu tidak akan pernah tertutup bagi orang yang mau mengetuknya. Kadang-kadang kita ini lupa untuk mengetuk pintu Allah. Jadi kalau kita ketuk pintu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya. Ini yang harus kita pahami ya, ikhwah ya. Insyaallah.
Dah habis waktunya jam 5. 5:04, 15 menit lagi. Insyaallah ya. Kemudian yang kita bahas lagi adalah apa faedah iman terhadap hari akhir. Faedah terhadap iman terhadap hari akhir yang pertama itu adalah agar seseorang itu semangat untuk melakukan perbuatan ketaatan, ya. Karena dia tahu Allah akan membalas perbuatannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dia ini takut untuk berbuat maksiat. Karena dia tahu perbuatan maksiat itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di banyak hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Atau falyukrim dhaifah, ya. Jarah atau dhaifah. Falyukrim dhaifah, ya. Jadi barang siapa yang dia ini beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia ini harus apa ya, ikhwah? Menjaga lisannya, ya, berkata yang baik atau dia diam. Ini menunjukkan akan pentingnya beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, agar kaum mukmin itu tidak kecewa kalau ada perkara dunia yang tidak dia dapatkan. Karena dia tahu nanti balasan di akhirat itu lebih baik daripada yang ada di dunia. Ketika misalnya di dunia dia menginginkan sesuatu, dia tidak mendapatkannya, dia sabar. Karena tahu nanti apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di akhirat itu lebih baik. Insyaallah ya, Pak. Dan orang-orang kafir itu mengingkari yang namanya berbangkit setelah mati. Nggak mungkin, ya. Wes mati gitu. Ada yang dia ini keyakinannya itu adalah reinkarnasi, itu reinkarnasi, ya. Kalau mati balik lagi gitu. Biasanya nanti kalau dia dulu berbuat kejelekan, reinkarnasinya jadi binatang gitu. Ya. Kalau dia dulu berbuat kebaikan, nanti reinkarnasinya jadi bagus seperti itu. Ya. Kalau di dalam Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi. Setelah dia mati, ya, nanti di akhirat, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dan diberikan balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Jadi orang-orang kafir ini mengingkari dengan yang namanya hari berbangkit. Dan ini, ya, bisa dibantah, ya, pertama dengan dalil Al-Quran. Al-Quran jelas banyak menjelaskan tentang masalah berbangkit, ya. Kemudian juga dengan sunnah. Dalam hadis juga banyak dijelaskan tentang masalah hari berbangkit. Kemudian juga bisa dibantah dengan apa ya, ikhwan? Dengan panca indera. Ya. Jadi dalam kehidupan ini itu Allah Subhanahu wa taala itu pernah membangkitkan sesuatu yang mati. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada beberapa kisah. Contoh adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ketika meminta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati, ya Allah. Allah mengatakan, afalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Tapi Nabi Ibrahim menjawab, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Saya sudah beriman, ya Allah, tapi agar membuat hati saya tenang. Maka Allah memerintahkan untuk apa? Memotong yang namanya burung, kemudian dilempar, kemudian dipanggil, burungnya hidup lagi. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ini memang dalam kehidupan dunia. Ya. Insya Allah. Ya.
Kalau dalam surat Al-Baqarah, yaitu mereka berselisih, Bani Israel berselisih tentang siapa yang membunuh. Jadi ada orang yang mati, mereka berselisih siapa pembunuhnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka tuh untuk menyembelih sapi. Ya. Kemudian dipukul. Ya. Kemudian dia mengabarkan siapa yang membunuhnya. Seperti itu. Ya. Dan ini ada dalam Al-Quran, dan ini ketika zamannya Nabi Musa, Masya Allah. Ya. Kalau secara akal mungkin nggak? Mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan makhluk dari sesuatu yang tidak ada, maka Allah mampu juga untuk membangkitkannya. Benar kan? Ya. Ini secara akal, ya. Kemudian, ya, diikutkan dengan iman terhadap hari akhir, itu adalah iman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi segala sesuatu setelah kematian kita wajib mengimaninya, dan ini masuk kepada iman terhadap hari akhir. Contoh adalah apa yang tadi setelah mati, contohnya apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan, ya, tentang 3 perkara: siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kalau orang mukmin, dia tuh bisa menjawab dengan benar. Adapun orang-orang kafir, orang yang ragu-ragu, sebagaimana dalam hadis, ya, mereka akan mengatakan ha. Ya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya mendengar manusia dulu mengatakan sesuatu, maka saya ikut mengatakannya. Dan ini, ya, bisa dijawab itu sesuai dengan amalannya. Kenapa kok dikatakan fitnah kubur? Karena ini pertanyaan. Ya, ditanya dia. Kayak antum kalau lagi ujian harus sebelum ujian persiapan, ya kan? Ya kan? Persiapan dulu, belajar dulu, biar kalau ditanya bisa jawab. Nah, fitnah kubur ini persiapannya apa? Ya amalannya. Maka mereka ini akan menjawab sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Tapi ada kelompok yang dia ini tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salah satunya itu apa, ya ikhwah? Orang yang mati syahid. Para mujahid itu ini selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafa bibarikis suyuf fitnatan lahum. Cukuplah kilatan pedang itu fitnah bagi mereka. Karena menunjukkan akan keimanan mereka. Jadi yang terjadi setelah mati yang pertama apa? Fitnah kubur. Yang kedua apa? Azab kubur dan nikmat kubur. Dan ini banyak sekali kita ketahui dan bukan kita ketahui, ya, mungkin kita dengar, ya, kita tahu dari dengar cerita dari orang-orang yang terpercaya, ya. Dulu Syekh Utsaimin itu pernah ditanya, ya, waktu di Saudi itu ada orang bangun jalan, ya, orang bangun jalan. Bukan ditanya sih, Syekh Utsaimin pernah bercerita, ya, tentang nikmat kubur. Jadi di Saudi itu lagi bangun jalan, pas digali, antum tahu kan tanah aja kan, kamu kan harus buat fondasi itu. Ketika digali tanahnya, itu ketemu, ya, jenazah sudah meninggal, tapi pipinya tuh masih gemuk dan kayaknya baru meninggal kemarin. Pekerjanya bingung kan. Akhirnya ditanyakan sama orang-orang di sekitar. Ternyata itu adalah salah seorang syekh dari kampung tersebut yang meninggal 40 tahun lalu. Tapi dia baru meninggal kemarin, ya. Akhirnya mereka bingung. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya ditanyakan kepada syekhnya yang ada di daerah tersebut. Syekhnya menjawab bahwa kuburannya nggak dipindahkan karena kuburannya duluan di sana, dia lebih berhak. Jalannya yang dirubah, Masya Allah, ya. Kalau di Indonesia nggak tahu gitu. Jalannya dirubah, ya, seperti itu.
kuburannya dikembalikan seperti biasa. Ya. Dan banyak cerita tentang masalah adab kubur. Ya. Jadi salah seorang ustadz di Jakarta, Ustadz Kibar di Jakarta pernah cerita ya Pak, ya, tentang adab kubur. Jadi ada seorang pemuda yang dia tuh ya pertama suka mabuk, kemudian durhaka terhadap kedua orang tuanya, dikuburkan. Karena suatu masalah mau diotopsi, itu harus dibongkar lagi. Itu dibongkarnya 4 jam setelah dikuburin. Itu sang ustadz bercerita bahwa mayatnya itu berada di pojokan dalam keadaan meringkuk seperti ini, dan kain kafannya itu seperti gosong terbakar. Kejadian nyata, ya. Masya Allah, ya. Nggak jauh-jauh, itu kejadian di Jakarta. Seperti itu, dan ini terjadi ya, wah. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita meyakini azab kubur dan nikmat kubur. Jadi kuburan walaupun hanya pisah sejengkal, yang satu mendapatkan nikmat, yang satu mendapatkan azab, itu nggak akan terpengaruh yang sebelahnya. Oleh karena itu kuburan itu bisa menjadi salah satu daripada taman-taman surga, dan bisa jadi juga menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka. Jadi setelah dia ini ditanya, ya, kalau orang kafir nggak bisa jawab, disiksa nanti di kuburannya. Kemudian diperlihatkan nanti tempatnya di neraka. Dan orang kafir ini berharap ya supaya hari kiamat itu tidak terjadi, karena dia tahu nanti azab di neraka itu lebih pedih. Kalau kiamat berarti masuk neraka. Tapi orang mukmin itu diperlihatkan nanti tempatnya di surga. Kuburannya menjadi salah satu taman-taman surga. Maka orang mukmin ini berharap agar kiamat itu disegerakan, karena tahu nanti hari kiamat dia masuk surga. Kan? Lama sekali gitu, sama kayak antum ya Evan menunggu sesuatu yang antum suka, ya kan? Waduh, lama banget gitu. Seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tidak dia suka, mudah-mudahan nggak terjadi ya kan? Seperti itu, ya. Masya Allah ya. Ada yang dia tuh mengingkari tentang adab atau nikmat kubur. Jasad kan sudah hancur. Harus dipahami, kehidupan itu ada 3. Kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia yang dominan itu adalah jasadnya. Kalau di alam kubur yang dominan itu adalah ruhnya. Sedangkan di akhirat itu jasad dan ruh. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Orang tidur mimpi. Kalau misalnya mimpinya jelek, padahal ya ikhwan, dia tuh di atas kasurnya, mimpi jelek, ya kan? Sepertinya jatuh dari langit, atau kayak gimana mimpi jeleknya, ya. Dia bangun masuk, keringetan, ya kan? Paham? Mimpi mendapatkan nikmat, yang jauh-jauh mimpi basah lah, ya kan? Mimpi basah, mimpi dapat nikmat ya kan? Mimpi basah, bangun-bangun di bed lihatnya, basah kan? Padahal dia tidur, tidak melakukan apa-apa. Ini secara akal, azab kubur itu mungkin. Dan nikmat kubur juga mungkin diterima oleh akal. Ya. Kita tutup dan doa majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.